Nah, maka bisa kita simpulkan, kapan sih kita harus menggunakan present continuous tense? Nah, jadi kalau kita ringkas-ringkas nih ya, jadi ada 3 penggunaan kapan sih kita harus menggunakan present continuous tense. Yaitu yang pertama, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi pada saat sekarang. Sekarang ya. Contoh kalimatnya, it is raining. Nah, ini polanya ada to be dan ada verb ing. And I am waiting for my mother to pick me up. Sekarang harinya sedang hujan dan saya sedang menunggu ibu saya untuk menjemput saya. Nah, penjelasan kalimat ini, sekarang sedang hujan dan saya sedang menunggu ibu saya untuk menjemput saya. Berarti hujan dan aksi menunggu yang dilakukan oleh si subjek ini sudah terjadi sebelum subjek berbicara. Dan berlangsung selama subjek berbicara dan mungkin masih akan terjadi setelah subjek selesai berbicara. Oleh karena itu, maka gunakan present continuous tense. Yang kedua, untuk membicarakan aksi yang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Jadi, tidak mesti peristiwanya itu terjadi pada saat waktu itu juga, tapi terjadinya pada sekitar waktu pada saat kita sedang membicarakan hal tersebut. Contoh, this semester, Arnold is taking 5 classes. Jadi di sini menggunakan present continuous tense ya. Arnold is taking. Nah, penjelasannya bahwa Arnold ini sedang mengambil 5 kelas atau 5 mata kuliah pada semester ini. Jadi kejadiannya itu terjadi pada saat kita membicarakan hal ini. Kemudian yang ketiga, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, contoh, she is spending her holiday in Bangkok next week. Jadi, di sini menggunakan present continuous tense untuk membicarakan rencana. Rencananya itu terjadinya pada masa depan atau di sini pada minggu depan. Tapi menggunakan present continuous tense karena rencananya itu ini berarti rencana liburannya di Bangkok pada minggu depan kemungkinan besar akan terjadi. Nah, jadi untuk suatu rencana yang kemungkinan besar akan terjadi atau pasti terjadi, bisa kita gunakan present continuous tense. Tapi ingat, harus disertakan adverb of time atau keterangan waktu. Nah, apa saja sih time signal atau keterangan waktu yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat present continuous tense? Nah, apabila kalimat itu terjadinya pada saat pembicaraan atau terjadi pada saat kita membicarakannya at the time of speaking, maka time signal-nya yang bisa kita gunakan atau keterangan waktunya bisa kita gunakan now, right now, sekarang ya, at the moment juga artinya sekarang, today, hari ini, at present, pada saat sekarang, dan lain-lain. Kemudian apabila peristiwa itu terjadinya di sekitar waktu pembicaraan atau around the time of speaking, maka keterangan waktu yang bisa kita gunakan diantaranya adalah this morning, this month, this year, this week, this semester, dan lain-lain.
Nah, kita beranjak ke latihan. Nah, coba manakah berikut ini yang merupakan contoh kalimat present continuous tense? A. My father always goes to the office at 7 a.m. B. They made me angry last night. They made me angry last night. C. My parents are watering plants at the moment. My parents are watering plants at the moment. D. Anita will take the English course in Kediri. So, please think about it. What is your answer? The answer is C. Ya, yang jawab C berarti jawaban kalian benar. Nah, mari kita bahas manakah berikut yang merupakan contoh kalimat present continuous tense. Oke, dari yang pilihan A, my father always goes to the office at 7 a.m. Ingat ya, present continuous tense ditandai adanya to be dan verb ing. Ingat, verb ing. Dan ditambahkan oleh keterangan waktu yang kita bahas tadi. Nah, sedangkan kalimat yang A, kita lihat ada keterangan always dan goes. Nah, goes di sini adalah verb ditambahkan akhiran is, jadi bukan verb ing. Jadi yang kalimat A ini merupakan kalimat simple present tense, yaitu yang digunakan untuk menunjukkan suatu habit, ya. Jadi ayahku selalu pergi ke kantor pada jam 7 pagi. Jadi yang A bukan ya. Yang B, kita lihat they made me angry last night. Di sini subjeknya they, kemudian verbnya yaitu made. Nah, made ini adalah kata kerja kedua ya. Bentuk kata kerja kedua, yaitu kata kerja pertamanya yaitu make atau membuat. Nah, kata kerja kedua itu biasanya digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, ya, yang terjadi pada masa lampau, maka ciri-cirinya adalah menggunakan verb to. Nah, di sini juga ada tanda lainnya yaitu last night. Last night ini artinya malam kemarin atau malam sebelumnya. Jadi berarti peristiwa ini terjadinya pada masa lampau. Jadi yang B ini adalah kalimat simple past tense. Kemudian pilihan yang C, my parents are watering plants at the moment. Nah, di sini kita lihat subjeknya adalah my parents, kemudian to be-nya ada are, ya, karena subjeknya itu jamak ya. Are watering. Watering di sini adalah kata kerja ditambahkan ing. Kata kerjanya adalah water. Water itu bisa berarti menyiram ya. Berarti di sini artinya orang tuaku sedang menyiram tanaman sekarang. Nah, at the moment juga adalah kata keterangan waktu yang bisa kita gunakan untuk present continuous tense. Jadi jawabannya adalah C ya. Ada verb ing, ada to be, dan ada keterangan waktu. Kalau yang D, kira-kira apa? Yang D, Anita will take the English course in Kediri. Nah, di sini ada subjek, ada will, kemudian ada verb. Verbnya tanpa tambahan ing ya, jadi verb dasar. Nah, jadi will, kalau ada kata will, itu berarti adalah ciri-ciri dari kalimat simple future tense.
Jadi artinya will ini akan. Jadi ini menunjukkan peristiwanya itu yang akan terjadi pada masa mendatang. Atau ini adalah simple future tense. Jadi bukan present continuous tense. Oke, sudah bisa dipahami ya untuk present continuous tense. Nah, sekarang coba kalian buat make 3 sentences using present continuous tense in positive, negative, and question form. Jadi, buatlah 3 kalimat menggunakan present continuous tense di dalam bentuk positif, negatif, dan bentuk kalimat tanya. Okay, thank you very much for your attention. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. I think it's enough for this video. See you on next video. Bye.